bawang merah, bawang putih. Cerita tentang bawang putih dan bawang merah mengandung banyak pesan positif yang dapat diambil, terutama untuk teman-teman pelajari. Pertama-tama, cerita ini mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan keikhlasan. Bawang putih, meskipun dihadapkan pada perlakuan kurang baik dari ibu tirinya, dan bawang merah, ia tetap berperilaku baik dan ikhlas membantu nenek tua. Ini adalah contoh nyata bahwa kebaikan dan keikhlasan akan membawa kebahagiaan. Dan juga lewat cerita ini menekankan pentingnya membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan yang besar. Bawang putih tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baiknya membantu nenek tua akan berbuah hadiah berharga seperti labu berisi perhiasan emas permata. Hal ini mengajarkan teman-teman bahwa perbuatan baik yang teman-teman lakukan tidak selalu harus diukur dengan imbalan material, tetapi kebaikan itu sendiri merupakan hadiah yang luar biasa. Selain itu, pesan positif dari cerita ini adalah tentang keadilan dan akibat dari perilaku buruk. Meskipun bawang merah dan ibunya mencoba mengejar kekayaan dengan sifat serakah, licik, dan curang, akhirnya mereka menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka yang tidak baik. Ini mengajarkan anak-anak bahwa keadilan akhirnya akan ditegakkan, dan tindakan negatif akan membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Terakhir, cerita ini juga mengajarkan pentingnya bersikap rendah hati dan tidak terlalu serakah. Bawang putih, meskipun mendapat hadiah labu yang berukuran kecil, tetap bersyukur dan tidak mengeluh. Sikap rendah hati ini mengajarkan teman-teman untuk menghargai apa yang mereka miliki dan tidak terlalu serakah dalam mencari keuntungan. Dengan demikian, cerita ini memberikan pembelajaran positif yang dapat membentuk karakter teman-teman seperti kebaikan, keikhlasan, pertolongan sesama, keadilan, dan rendah hati. Tidak usah berlama-lama. Mari kita lihat ceritanya. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hidup seorang anak gadis nan cantik jelita, bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ayahnya. Ibu Bawang Putih telah meninggal dunia akibat dari sakit keras yang beliau derita. Tidak jauh dari tempat mereka tinggal, hiduplah seorang janda yang seumuran dengan ayahnya. Janda itu memiliki seorang anak gadis yang ia beri nama Bawang Merah. Alkisah, setelah meninggalnya ibu Bawang Putih karena sakit, Bawang Merah beserta ibunya sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dari setiap pertemuan itu, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah lama-lama saling tumbuh rasa cinta dan akhirnya mereka saling mencintai. Karena merasa cocok dan saling membutuhkan, mereka berdua akhirnya memutuskan menikah. Mereka kemudian tinggal satu rumah, hidup berbahagia sebagai sebuah keluarga. Namun kebahagiaan tersebut nampaknya tidak dimiliki semua anggota keluarga. Malang bagi Bawang Putih, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Ayahnya meninggal dunia secara tiba-tiba karena sakit. Setelah ayahnya tiada, sikap Bawang Merah dan ibunya berubah drastis.
Mereka yang sebelum meninggalnya sang ayah selalu menebar senyum, saling membantu berubah. Mereka berdua selalu bersikap angkuh dan menyuruh bawang putih melakukan seluruh pekerjaan rumah. Tiap hari bawang putih bertugas mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, sementara bawang merah dan ibunya kerjanya hanya bermalas-malasan. Suatu hari, bawang putih tengah mencuci pakaian di sebuah sungai di dekat rumah. Karena terlalu banyak pakaian yang ia cuci, bawang putih tidak menyadari ada sebuah pakaian milik ibu tirinya hanyut terbawa arus sungai. Sesampainya di rumah, sang ibu memarahi keteledorannya. Ia meminta bawang putih untuk mencari pakaiannya sampai ketemu. Kamu memang anak bodoh bawang putih. Kau cari sana pakaianku. Jangan pulang jika belum dapat menemukannya. Sang ibu memarahinya. Maaf ibu, aku tidak tahu kalau ada pakaian yang hanyut. Aku akan mencarinya segera, kata bawang putih. Bawang putih segera pergi menyusuri sungai, mencari pakaian ibu tirinya. Hari telah menjelang petang, kesana kemari ia mencari tapi tidak kunjung menemukan pakaian ibu tirinya. Ia terus berjalan menyusuri sungai, tempat ia mencuci pakaian tersebut. Sampai di suatu tempat, bawang putih melihat sebuah gubuk tua, ditinggali oleh seorang nenek tua. Nenek tersebut terlihat tengah mengumpulkan kayu bakar. Bawang putih kemudian mendekati si nenek tua untuk menanyakan arah jalan dan juga untuk menanyakan apakah sang nenek tahu cuciannya yang hanyut. Permisi, mohon maaf Nek, saya mengganggu. Nama saya Bawang Putih. Saya tersesat setelah sehari penuh mencari pakaian ibu saya yang hilang terbawa arus sungai, kata Bawang Putih. Oh, ternyata kamu sedang mencari pakaian rupanya, Nak. Apa pakaiannya tersebut berwarna merah? Tanya nenek tua. Iya betul, Nek. Pakaian ibu saya berwarna merah. Maaf, bagaimana nenek bisa mengetahui hal itu? Tanya Bawang Putih. Pakaian itu tersangkut di sungai depan rumah nenek. Sini masuk ke rumah. Nenek ambilkan pakaiannya. Nenek tua mengajak Bawang Putih masuk ke dalam rumah. Setelah menyerahkan pakaian, nenek tersebut meminta Bawang Putih untuk tinggal di rumahnya selama 1 minggu menemaninya karena sang nenek sudah lama tinggal sendirian. Bawang Putih menyanggupi permintaan nenek tua. Selama 1 minggu, Bawang Putih tinggal di rumah nenek sambil membantu pekerjaan rumah. Mulai dari mencuci pakaian, membersihkan rumah, memasak, sampai mencari kayu bakar. Bawang Putih melakukannya dengan ikhlas. Si nenek merasa sangat menyayangi Bawang Putih. Setelah 1 minggu, Bawang Putih pun pamit pulang ke rumahnya. Sang nenek mengucapkan terima kasih kepada Bawang Putih. Ia memberikan hadiah buah labu. Nenek tua menunjukkan 2 buah labu, 1 labu berukuran besar, sedang 1 lagi, labu berukuran kecil. Sang nenek meminta Bawang Putih membawa pulang salah 1 labu. Setelah mengucapkan terima kasih, Bawang Putih kemudian pulang membawa labu berukuran kecil. Bawang Putih beralasan lebih mudah membawanya. Setelah tiba di rumah, Bawang Putih menyerahkan pakaian pada ibu tirinya
seraya menjelaskan bahwa ia tinggal selama 1 minggu di rumah seorang nenek. Ia kemudian pergi ke dapur untuk membelah labu yang ia bawa. Alangkah terkejutnya bawang putih, ternyata labu tersebut berisi perhiasan emas permata. Ya Tuhan, apa ini? Kenapa labu yang diberikan nenek ini berisi perhiasan emas permata? Bawang putih berteriak kaget. Bawang merah beserta ibunya segera pergi ke dapur, ingin mengetahui apa yang terjadi. Ya ampun, perhiasan emas permata. Inikah labu pemberian nenek tua itu, hai bawang putih? Tanya ibu tirinya. Iya bu, labu ini hadiah dari nenek, kata bawang putih. Ibu tirinya yang serakah dan angkuh, kemudian memiliki ide licik untuk mendatangi rumah nenek tua. Ia berencana tinggal di sana selama 1 minggu. Tujuannya agar bisa mendapat hadiah labu berisi emas permata hasil dari pemberian nenek. Mereka berdua kemudian pergi menyusuri sungai dan berhasil menemukan rumah nenek tua. Nenek tua pun menyambut mereka dengan baik. Nenek tua meminta mereka tinggal di rumahnya selama 1 minggu dan meminta mereka untuk membantunya. Berbeda dengan kelakuan bawang putih yang rajin membantu pekerjaan sang nenek, bawang merah tiap hari kerjanya hanya bermalas-malasan dan menggerutu. 1 minggu pun berlalu. Bawang merah beserta ibunya kemudian pamit pulang. Sebelum pulang, nenek tua memberikan hadiah berupa sebuah labu berukuran besar, sedang satu lagi sebuah labu berukuran kecil untuk mereka pilih. Bawang merah dan ibunya yang serakah itu, tanpa pikir panjang memilih labu berukuran besar. Diliputi kegembiraan akan mendapat emas dan permata, bawang merah dan ibunya segera pulang ke rumah. Mereka tidak sabar untuk membelah labu hadiah nenek tua. Di dapur, bawang merah segera membelah labu tersebut menggunakan pisau. Bawang merah berharap mendapatkan emas permata lebih banyak dari bawang putih. Tapi alangkah kagetnya mereka berdua, hadiah yang ia harapkan tidak sesuai di dalam labu tersebut, ternyata adalah seekor ular berbisa yang mengerikan. Ular tersebut menggigit bawang merah dan ibunya hingga tewas. Begitulah nasib ibu dan anak yang memiliki sifat culas dan serakah berakhir mengenaskan.